Misteriusnya rumah gurita ini sempat dituding sebagai gereja iblis ya guys. Hal ini diketahui karena nomor rumah gurita ini yaitu bernomor 6, yang dimana sang pemilik memasang 3 angka 6 itu dengan pola yang berbeda guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di Disney Official. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, jangan lupa subscribe guys. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah klik video gua. Video kali ini gua akan membahas tentang salah satu rumah ya guys yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Mungkin buat kalian warga Bandung, kalian sudah tidak asing lagi dengan rumah yang satu ini ya. Rumah yang bisa dikatakan juga cukup besar dan terdapat patung gurita di atasnya ya. Ya, ini adalah rumah gurita yang terdapat di Bandung ya guys. Oke, buat kalian warga Bandung, kalian boleh langsung aja komen di video gua ya guys. Rumah gurita ini menjadi salah satu ikon urban legenda terkenal yang berada di kota Bandung ya guys. Arsitektur dan dekorasi berupa gurita raksasa yang berada di atas rumah yang berlantai 4 tersebut memang membuat warga yang melintas pun bertanya-tanya ya. Bahkan tak sedikit pun orang mengait-ngaitkan rumah ini dengan adanya buat tempat ritual pemujaan setan nih guys. Tapi apa benarkah desas-desus tersebut? Rumah gurita terletak di kompleks perumahan Sukadamai yang berada di Kelurahan Sukagali, Kecamatan Sukajadi ya guys. Tampak depan rumah ini berada di belakang nomor 6 yang berada di perumahan Sukadamai. Dan konon penomoran tersebut juga sering dikait-kaitkan dengan nomor setan atau 666 atau 666. Sementara itu rumah gurita berada di balik rumah nomor 6 tersebut atau bangunan yang terpisah. Yang terlihat dari depan hanya terlihat gurita dengan 2 lubang kaca seperti mata yang menghiasi kepala atau badan patung gurita raksasa tersebut. Walau begitu, pintu masuk menuju rumah gurita itu bukan satu-satunya hanya melewati rumah nomor 6. Ada pintu lain berupa gerbang putih tinggi yang menghadap ke Jalan Cipedes. Pintu ini berada di bagian timur rumah gurita tersebut. Lalu Detikcom melansir dan mengamati ya guys. Dari sudut pandang sisi sebelah barat, terlihat dari lantai 3 bangunan tersebut terdapat kaca-kaca besar dengan gambar seorang pria berjanggut dan berambut panjang, pasukan kavaleri dan sejumlah potret lelaki berambut ikal dan satu potret wajah menyeringai. Ada sederet potret wajah lainnya namun tidak terlihat jelas. Nah, jadi banyak ya guys warga-warga yang penasaran dengan misteri patung gurita tersebut. Tapi sepertinya warga yang bertempat tinggal di dekat patung itu atau di dekat rumah itu justru malah sebaliknya ya. Memang sih ada patung gurita raksasa yang berada di atas atap rumah dengan patung itu yang berwarna hitam, yang akhirnya rumah itu dijuluki dengan rumah angker. Namun ketua RT setempat justru menceritakan ya bahwa patung gurita yang berada di atas rumah itu sejatinya hanyalah buat dekorasi, karena patung itu dipakai untuk tandan air, yang dimana di kepala patung gurita itu terdapat wadah untuk menampung air ya guys. Patung yang besar dengan tentakel yang menjulur kemana-mana dan menutupi bagian atas atap rumah tersebut yang menjadikan rumah itu mengerikan. Karena begitu misteriusnya rumah gurita ini sempat dituding sebagai gereja iblis ya guys. Hal ini diketahui karena nomor rumah gurita ini yaitu bernomor 6, yang dimana sang pemilik memasang 3 angka 6 itu dengan pola yang berbeda guys. 3 angka 6 itu yaitu 666 yang sudah sejak lama dianggap sebagai simbol iblis, dan akhirnya berkembang mengenai rumah ini sebagai tempat pemujaan.
Dengan isu yang beredar luas tentang rumah gurita ini yang katanya dijadikan sebagai ritual sesat ya. Namun ternyata sang ketua RT setempat pun dia tidak tahu menau. Dia hanya tahu rumah gurita itu adalah sebagai untuk tempat tinggal ya. Dan dia tahu juga bahwa di situ ada orang yang sempat tinggal di rumah gurita tersebut. Yang katanya yang tinggal di rumah itu adalah orang tua, yang dia selalu malas untuk membuka pintu dan seolah-olah rumah itu tidak tampak berpenghuni. Nah, dan ada lagi cerita unik dari ketua RT setempat itu, yang katanya sempat ada seseorang yang ingin mendaftar di gereja yang ia akui rumah gurita itu. Dan dia pun heran dan bingung ya guys. Baru kali ini dia tahu dan menemukan bahwa ada orang yang mau beribadah harus mendaftar terlebih dahulu. Karena banyaknya rumor tentang rumah gurita tersebut, rumah gurita itu pun menjadi semakin misterius. Belum lagi bahwa bangunan itu yang seolah-olah selalu tertutup dan tembok yang seakan-akan terus mengelupas, yang menjadikan rumah gurita ini sebagai rumah yang sangat angker. Karena banyaknya rumor yang tidak jelas yang sudah beredar ya tentang rumah gurita ini, yang katanya sebagai ritual sesat dan sekte bebas. Lalu kepolisian setempat pun mereka langsung melakukan pemeriksaan nih guys. Ya, banyak yang menyebutkan ya bahwa para pengikut di sana harus wajib untuk melakukan seks bebas di depan langsung para jemaat lainnya. Namun setelah para polisi atau kepolisian melakukan pemeriksaan, tidak ditemukan fakta tentang bangunan itu dijadikan sebagai ritual sesat atau sekte bebas. Bahkan rekan sang pemilik rumah pun semuanya membantah semua itu ya. Lalu ada tetangga yang sudah lama tinggal di dekat rumah itu pun mereka tidak pernah melihat adanya kegiatan yang mencurigakan di sana. Dan warga setempat pun mengatakan ya bahwa isu yang telah beredar luas tentang katanya rumah ini dijadikan sebagai tempat pemujaan setan itu sebenarnya sudah berkembang sejak beberapa tahun yang lalu. Tetapi ia yang sudah lama bertetangga dengan rumah gurita ini sejak tahun 1980-an, ia pun memastikan bahwa rumor, isu, desas-desus yang beredar semuanya di internet itu semua adalah bohong guys. Dia pun menuturkan bahwa bangunan rumah gurita ini seringkali dijadikan sebagai tempat kompleks berkumpul atau bermusyawarah. Tempat ini dipilih karena rumah ini ruangannya luas dan mampu menampung banyak orang. Berdasarkan penuturannya, di lantai pertama dan di lantai kedua di rumah gurita tersebut itu adalah ruangan kosong dan ada patung-patung. Yang diketahui bahwa sang pemilik sangat menyukai kesenian dan disitulah ada patung-patung, kata warga tersebut. Kemudian di lantai teratas yang ada patung gurita raksasa bertengger, itu adalah sebuah taman yang berdesain dengan gaya Indian. Tentakel gurita pun menjadi salah satu penghias taman tersebut ya guys. Lalu di sisi barat bawah rumah tersebut terdapat kolam renang. Kenapa bangunannya luas juga? Yang katanya sang pemilik rumah tersebut ingin membuat sarana fitness ya guys. Namun sampai sekarang belum terwujud. Nah, dan ternyata guys, dari sisi angker rumah ini, ternyata rumah ini pernah dijadikan salah satu film horor di Indonesia yang berjudul Rumah Gurita. Oke, lepas dari kebenaran atau mitos tentang rumah gurita ini, semuanya tergantung lagi kepada diri kita masing-masing ya guys. Intinya mau dimanapun kita berada atau mau mengunjungi kita ke sesuatu tempat ya, sepatutnya kita harus saling menghargai dan menghormati sisi lainnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gua. Intinya kalian jangan lupa subscribe video gua dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui nanti video-video berikutnya dari Disney Official. Oke, come on guys, kalian boleh ngasih masukan atau saran buat video apa gua ngebahas video berikutnya. Langsung aja kalian follow atau DM Instagram gua di Disney Official. Yuk, jangan lupa subscribe guys.